Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Senang sekali boleh kembali berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Saya juga menyapa Bapak Ibu yang masih mengikuti ibadah ini secara online. Ada beberapa rekan-rekan yang masih mengikuti online karena masalah kesehatan ataupun sedang keluar kota. Dulu kalau keluar kota kadang kita pergi ke gereja yang lain, tetapi sekarang masih bisa bergabung dengan gereja kita di tempat ini, GKI Anugerah. Bapak Ibu sekalian, minggu ini kita masih dalam rangkaian minggu kedua gerakan 40 hari di dalam kasih atau 40 do love. Gerakan di mana kita mau belajar saling mengasihi satu dengan yang lainnya, yang kita implementasikan di dalam komit atau kelompok kecil kita masing-masing. Komunitas otentik murid Kristus. Di mana kita belajar menjadi murid Kristus yang mempraktekkan kasih kepada anggota sesama komit kita, juga kepada sesama kita yang lain. Bapak Ibu sekalian, dalam gerakan 40 do love ini, kita mendalami bagian dari 1 Korintus pasalnya yang ke-13, bagian yang kita kenal pengajaran Rasul Paulus tentang kasih. Minggu yang lalu penginjil Philip Serang sudah menolong kita untuk belajar bagaimana kita memahami bahwa kasih adalah hal yang utama. Dan mulai minggu ini kita akan menjabarkan tentang kasih itu sebagaimana yang Tuhan Yesus, maksud saya sebagaimana yang diuraikan oleh Rasul Paulus. Di dalam penjabaran Rasul Paulus itu juga kita boleh melihat sesungguhnya itulah cara Tuhan Yesus mengasihi kita. Dan kita pun ingin belajar bagaimana mengasihi sesama kita seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Dan hari ini kita akan belajar dari 1 Korintus pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-4. Kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Mari kita baca bagian ini. 2, 3. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Sekali lagi, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Dan selain bagian dari 1 Korintus 13 ayat 14 ini, kita juga akan belajar dari perumpamaan orang Samaria yang baik hati, pengajaran Tuhan Yesus di dalam Lukas pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-30 sampai ayatnya yang ke-35. Saya akan membacakan untuk setiap kita bagian daripada Injil Lukas ini. Injil Lukas pasalnya yang ke-30, pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-30. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu ia melewatinya dari seberang jalan. Ayatnya yang ke-33. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan akan firman-Nya, terlebih lagi yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, jika berbicara tentang kesabaran, dulunya saya berpikir saya adalah orang yang cukup sabar. Ketika saya bergabung dengan GKI Anugerah, saya ditugaskan di Komisi Anak
di dalam komisi anak itu saya bertugas kurang lebih 10 tahun, ya. Dan selama mendampingi komisi anak yang di dalamnya itu banyak anak-anak yang begitu aktif begitu ya. Dan kemudian guru-guru yang cukup unik-unik begitu ya. Boleh dikatakan saya hampir tidak pernah marah pada waktu itu. Ya. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, ternyata kesabaran saya itu teruji ketika saya sudah menikah. Ya. Khotbah saya ini sudah LSI ya, lolos sensor istri gitu. Jadi semua yang saya sampaikan atas seizin istri saya, jadi boleh disampaikan. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, selama 12 tahun saya menikah, ya, ada hal-hal yang kadang saya menjadi tidak sabar dengan istri saya. Dan satu hal yang sampai hari ini itu seringkali menjadi bagian yang pergumulan saya atas ketidaksabaran saya adalah, yaitu ketika kami hendak pergi meninggalkan rumah, Bapak Ibu yang punya keluarga, punya anak tahu ya, biasanya kita siapin ini, siapin itu, ya, keluarin barang begitu ya. Setelah keluarin barang, saya mau kunci pintu. Begitu saya mau kunci pintu, istri saya bilang, sebentar, saya mau kencing dulu. Ya, saya bilang, kenapa dari tadi kok nggak kencing? Ya, kenapa nggak ke toilet? Ya. Dan itu berlangsung sampai 12 tahun. Ya, saya pikir saya cukup sabar, ternyata saya tidak cukup sabar. Dan Bapak Ibu sekalian, bukankah setiap kita kadang berpikir juga demikian, saya ini termasuk orang yang sabar loh, tetapi ternyata kita tidak cukup sabar di dalam kehidupan ini. Karena itu kita perlu belajar rahasia dari kesabaran. Dan mari kita melihat bagaimana supaya kita bisa menjadi sabar. Ya. Rupanya ya, kesabaran itu ya, supaya kita bisa menjadi sabar itu merupakan kerjasama antara Allah dengan kita. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Tuhan atau Allah itu mempunyai bagiannya sendiri dan kita mempunyai bagian yang lain yang harus kita lakukan. Bagian daripada Allah ialah menyediakan keadaan bagi kita. Ya. Sedangkan bagian kita adalah bagaimana kita menyediakan respon kita. Bapak Ibu sekalian, keadaan seringkali di luar kendali kita. Benar bukan? Keadaan itu di luar kendali kita. Siapa yang menyangka di tahun 2020 ya, sampai 2022 kemarin kita menghadapi apa yang disebut dengan pandemi COVID-19. Benar bukan? Kita berpikir kita punya rencana-rencana di dalam kehidupan kita, tetapi tiba-tiba rencana itu harus berhenti. Ya. Oleh karena keadaan yang tidak bisa kita kendalikan. Namun sekalipun keadaan itu tidak bisa kita kendalikan, tetapi respon itu berada di tangan kita. Ya. Tuhan menyediakan keadaan, sedangkan kita menyediakan respon. Dalam pandemi kita melihat banyak orang yang memberi respon yang berbeda-beda. Ada yang meresponinya dengan ketakutan, tidak berani keluar rumah. Ya. Bahkan sampai selesai pandemi pun masih ketakutan. Ada yang meresponinya dengan berserah kepada Tuhan. Ya. Dengan tetap melakukan segala sesuatu di dalam kendali. Tapi ada juga yang tidak peduli. Malah menantang. Ya. Kita lihat ada orang yang bilang, mana itu virus COVID. Ya. Dia ketemu sama orang yang sakit COVID. Ya. Sini mukanya ke saya. Gak berapa lama kemudian dia meninggal karena COVID. Ya, nantangin. Ya. Jadi keadaan kita tidak bisa kendalikan, tetapi respon itu adalah bagian dari diri kita.
Dan Bapak Ibu sekalian, di dalam Roma pasalnya yang kelima, ayat ketiga sampai keempat, Rasul Paulus mengatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah di dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Rasul Paulus di sini dikatakan dia bermegah di dalam kesengsaraan, bukan berarti ya bahwa Rasul Paulus ya senang dengan kesengsaraan, kesulitan atau penderitaan. Tetapi di sini Rasul Paulus ingin menunjukkan ya bahwa sesungguhnya dia sadar bahwa di dalam kesengsaraan, penderitaan, pergumulan yang dia hadapi, ya, di situ dia mendapatkan ketekunan. Dan ketekunan di dalam terjemahan yang lain itu diterjemahkan sebagai kesabaran. Jadi kesengsaraan, penderitaan, pergumulan kita sesungguhnya ya, mengajari kita untuk bisa menjadi sabar. Dengan demikian Rasul Paulus ingin mengatakan kepada kita, sesungguhnya pergumulan, kesengsaraan, kesulitan itu adalah cara Tuhan untuk membuat kita menjadi sabar. Kesengsaraan dan kesulitan ya, itu adalah sesuatu yang Tuhan izinkan bagi kita supaya melatih kita memiliki karakter ya, yang sabar seperti karakter Kristus. Dan kesabaran itu sesungguhnya adalah respon kita terhadap keadaan dan situasi yang Tuhan berikan kepada kita. Dan Bapak Ibu sekalian, ada 3 hal yang harus kita perhatikan di dalam kita merespon dengan sabar. Ya, bagaimana kita bisa merespon dengan sabar? Hal yang pertama, marilah kita temukan sebuah cara pandang yang lebih luas atau cara pandang yang berbeda. Di dalam Amsal pasalnya yang ke-19 ayatnya ke-11 di sini dikatakan, akal budi membuat seseorang panjang sabar dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Ya, akal budi membuat seorang menjadi panjang sabar. Bapak Ibu sekalian, ketika kita menghadapi sebuah keadaan dan menghadapi sebuah situasi atau menghadapi seseorang, ya, ketika kita tahu latar belakangnya, kita tahu apa yang menjadi penggerak atau motivasi atau sesuatu yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu, ya, di situ kita bisa memahami keadaan orang itu. Dan ketika kita memahami keadaan orang itu, kita bisa menjadi lebih sabar. Kita bisa menjadi lebih maklum ketika ada orang yang kita pikir, orang ini kok kukwai gitu ya istilah kita, kok aneh. Namun ketika kita melihat dari cerita hidupnya, kita tahu ya, ada sesuatu yang mungkin membuat orang itu menjadi demikian. Dan kita pun bisa memahami orang itu dan kita menjadi sabar terhadapnya. Dan hal yang kedua, bagaimana kita merespon dengan sabar adalah kita memperdalam kasih kita. Perdalam kasih-Mu. Bapak Ibu sekalian, ketika kasih itu memenuhi hati kita, tidak ada satupun ruangan di dalam hati kita ya, yang dipenuhi dengan hal-hal lain. Dengan kemarahan, kebencian, ya, kecurigaan terhadap orang lain. Dan ketika kasih itu mengalir dalam hati kita, kesabaran pun akan muncul. Ada sebuah kata-kata yang mengatakan demikian, ketika kita dipenuhi dengan kasih, tidak ada satupun yang membuat kita terganggu. Ya. Segala sesuatu di sekitar kita tidak akan mengganggu kita jika hati kita dipenuhi dengan kasih. Namun ketika hati kita dipenuhi dengan amarah, ya, segala sesuatu di sekitar kita menjadi gangguan. Benar bukan? Ya. Kalau Bapak Ibu lagi sakit gigi, ya, suara yang paling kecil pun itu bisa mengganggu kita. Benar bukan? Ya.
Kalau ada amarah dalam hati kita, ya, hal yang terkecil pun itu bisa menjadi gangguan. Tetapi jika kasih ada di dalam hati kita, maka apapun di sekitar kita tidak akan mengganggu diri kita. Dan hal yang berikutnya, bagaimana kita bisa merespon dengan sabar, ialah kita bergantung dengan kekuatan Allah. Di dalam Kolose pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-11 dikatakan, dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Bapak Ibu sekalian, jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, pastinya kita menjadi tidak sabar. Seperti dalam pendahuluan tadi saya katakan, saya pikir saya sabar. Ternyata kalau saya mengandalkan diri saya menjadi tidak sabar. Kita perlu kekuatan daripada Tuhan yang membantu kita untuk kita bisa menjadi sabar. Dan Bapak Ibu sekalian, jika kita mengandalkan Tuhan, ya, kesabaran itu akan muncul dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya kesabaran itu akan nyata ya di dalam tindakan kita. Ya, yang ditunjukkan dengan kemurahan hati atau kebaikan. Dan itulah yang akan kita pelajari berikutnya. Karakteristik daripada kasih, selain dia sabar, dia adalah murah hati atau penuh dengan kebaikan. Dan Bapak Ibu sekalian, jika kita ingin mendefinisikan apa itu sebenarnya kebaikan, sesungguhnya kebaikan itu adalah kasih yang dinyatakan di dalam tindakan. Kasih tidak sekedar kata-kata yang kita sampaikan saja, tetapi kata-kata itu kita wujudkan di dalam tindakan. Dan orang melihat tindakan itu sebagai sebuah kebaikan. Dan untuk memahami akan kebaikan itu, kita akan belajar daripada apa yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Yang sudah saya bacakan tadi dari Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-30 sampai ayat yang ke-35. Hal yang pertama yang kita bisa pelajari dari orang Samaria yang baik hati itu adalah, yang pertama, ia atau kita memulai melihat kebutuhan orang di sekitar kita. Di ayat yang ke-33, Lukas pasal 10 di situ dikatakan, ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya dengan belas kasihan. Bapak Ibu sekalian, kebaikan itu diawali dari mata. Ya. Mata daripada orang Samaria itu melihat orang yang menjadi korban daripada perampokan. Yang terbaring di pinggir jalan, yang telanjang, yang penuh dengan luka. Ya. Dan dari situ, ya, dia ingin menolong orang itu. Kebaikan diawali dengan mata kita yang melihat keadaan di sekitar kita. Namun Bapak Ibu sekalian, yang menjadi pertanyaan seringkali, kita tidak dapat melihat keadaan atau kebutuhan orang di sekitar kita. Di ayat ke-30 kita boleh melihat bahwa sesungguhnya sebelum orang Samaria yang baik hati itu ada imam yang melewati tempat itu. Dan pastinya matanya juga melihat orang itu. Ya. Dan juga ada orang Lewi yang melewatinya. Dan pastinya matanya juga melihat. Namun sekalipun mata fisiknya melihat orang itu, ya, tetapi dia tidak bisa melihat kebutuhan daripada korban perampokan itu. Bahwa orang itu membutuhkan pertolongan. Ya. Dan orang Lewi dan imam itu pun melewati jalan itu. Mengapa mereka melewati jalan itu? Karena mereka terburu-buru. Ya. Mereka takut jangan-jangan mereka juga menjadi korban perampokan.
seperti orang yang terbaring di depan mereka. Dan selain itu mereka mereka melihat ada bagi mereka masalah orang itu tidak sebesar masalah mereka. Atau dengan kata lain, mereka punya masalahnya sendiri dan tidak bisa memperhatikan masalah daripada orang itu. Oleh karena apa? Pada masa itu, ya, jika seseorang itu memegang jenazah atau mayat, orang itu dianggap menjadi najis. Jadi imam dan orang Lewi ini kemungkinan dia takut melihat orang itu dan dia takut orang itu jangan-jangan sudah mati, dan ketika dia memegangnya dia menjadi najis. Dan ketika dia harus pergi ke Yerusalem tempat mereka melayani, ya, mereka harus melakukan sejumlah ritual, ya, supaya mereka tidak menjadi najis lagi, dan itu menjadi permasalahan mereka. Bapak Ibu sekalian, bukankah seringkali kita demikian? Kita tidak dapat melihat kebutuhan orang lain karena kita hidup di zaman yang penuh dengan segala sesuatu yang harus serba cepat, ya. Sehingga kita tidak bisa melambatkan diri kita untuk melihat keadaan di sekitar kita. Benar bukan? Kita terburu-buru kemana-mana. Kita tidak bisa melihat kondisi orang yang ada di sekitar kita. Dan kadang, bukan hanya kadang, sering kali, ya, kita lebih melihat masalah kita lebih besar daripada masalah orang lain. Belakangan ini, tim pelawatan sudah mulai melaksanakan tugasnya melawat sejumlah jemaat. Jika saya ada waktu, saya mendampingi sejumlah rekan-rekan yang melawat itu. Dan Bapak Ibu sekalian, ketika saya melawat jemaat, ya, bersama dengan tim, ya, ketika selesai kami berkata, kalau melihat jemaat yang penuh dengan pergumulan, jadi paham bahwa pergumulanku pribadi itu tidak lebih besar daripada pergumulan mereka. Selama 3 tahun ini, ya, kita hanya memperhatikan diri kita sendiri oleh karena kita tidak bisa pergi kemana-mana. Kita tidak bisa melawat jemaat. Tetapi ketika mulai pelawatan itu dilakukan, ya, kita bisa melihat masalah orang lain itu lebih besar mungkin dari masalah kita. Bapak Ibu sekalian, adakah kita memperhatikan lingkungan di sekitar kita? Adakah kita hanya menganggap bahwa masalah kita itu lebih besar daripada masalah orang lain? Bukalah matamu. Lihatlah keadaan di sekitarmu. Ada orang-orang yang membutuhkan uluran tanganmu. Dan ketika engkau mengulurkan tanganmu, engkau sudah melakukan kebaikan. Dan hal yang kedua yang dilakukan oleh orang Samaria yang baik hati itu, tidak hanya dia melihat, tetapi di sini dikatakan dia bersimpati dengan rasa sakit daripada orang lain. Masih di ayat yang ke-33 di situ dikatakan ketika melihat orang itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tidak hanya matanya yang melihat, mata fisiknya. Tetapi ketika mata fisiknya menyaksikan kebutuhan orang lain, melihat orang yang terluka, ya, oleh karena mengalami perampokan itu, hati daripada orang Samaria yang baik hati ini tergerak. Dia tidak diam saja. Ada sesuatu yang mengganjal di dalam dirinya. Dan Bapak Ibu sekalian, bukankah Tuhan Yesus juga meneladankan hal yang sama? Di dalam Matius pasal 9 ayat 36, di situ dicatat, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ketika Tuhan Yesus melihat orang Israel yang kehidupan rohaninya tidak ada yang memimpin, mereka kehidupannya lelah,
Di dalam penjajahan Romawi, yang lebih parah lagi ada penjajahan secara rohani. Di situ hati Tuhan Yesus tergerak dengan belas kasihan. Kalau kita mengatakan bahwa kita adalah murid Kristus, ya, gereja kita kan mau jadi gereja yang pemuritan ya. Tidakkah kita juga meneladani guru kita, ya, Tuhan Yesus Kristus, yang penuh dengan belas kasihan. Tidak hanya mata kita melihat, tetapi hati kita juga tergerak ketika kita melihat kondisi di sekitar kita. Orang Samaria yang baik hati, tidak saja dia melihat, memperhatikan kebutuhan orang lain, mencari kebutuhan orang lain. Ya, tidak hanya dia tergerak. Di sini di bagian ini kita juga bisa melihat bahwa dia memanfaatkan momen yang ada. Di ayat yang ke-34 di situ dikatakan, ia pergi kepadanya, kepada orang yang terluka itu, lalu membalut luka-lukanya. Tidak saja dia melihat, hatinya tergerak, tetapi dia melakukan sesuatu. Ya. Kasihnya itu dia nyatakan di dalam tindakan, dan tindakan itu dilakukan secara spontan. Ya. Segera dia melakukannya. Dan Bapak Ibu sekalian, jika kita ingin menjadi orang yang bisa memanfaatkan momen, ya, menjadi orang yang penuh dengan kemurahan hati dan kebaikan, kita harus menjadi orang-orang yang siap untuk diinterupsi. Ya. Orang Samaria itu sedang dalam perjalanan, mungkin dia sedang berdagang, ya. Tapi di tengah-tengah dia berdagang, ya, dia berhenti untuk menolong orang itu. Ya. Dan dia juga siap mengambil resiko. Apa resikonya? Bisa-bisa dia juga mengalami perampokan. Kita pun harus siap menghadapi resiko. Waktu kita yang terpakai. Mungkin ada dana yang harus kita keluarkan. Mungkin kita juga sakit hati karena orang yang kita tolong itu tidak berterima kasih kepada kita. Itu resiko yang harus kita hadapi. Namun kita mau melakukan itu semua karena itu adalah momen yang Tuhan berikan kepada kita. Berkaitan dengan ini, saya harus belajar daripada istri saya menggunakan momen untuk melakukan kebaikan. Ya, seringkali saya harus belajar dari istri saya. Saya ingat satu ketika kami mau pergi berbelanja di sebuah pusat perbelanjaan, kami ngantri mobil mau masuk parkir gitu ya. Ketika ngantri itu karena jalannya pelan gitu ya. Dari depan saya melihat ada seseorang yang cacat tangannya berjualan tisu. Ya, waduh, ini kasihan ya, dalam hati saya berpikir demikian. Namun respon saya telat ya. Ketika orang itu sedikit melewat, saya baru panggil istri saya, cepat cari uang buat beli tisunya. Ya. Belum dia berhenti di depan saya, ya, orang itu sudah lewat. Ya. Istri saya bilang, kamu sih telat gitu ya. Ya udahlah, saya bilang lain kali. Tapi kenyataannya, ya, di lain kali saya tidak bertemu dengan orang itu. Di kesempatan yang lain, ketika masa pandemi, ya, saya ingat satu waktu kami sedang di sebuah semacam Alfamart begitu ya, convenience store gitu. Ada seorang anak seumur anak saya berjualan masker gitu ya. Kami punya masker, kami masih ada masker, tapi istri saya tergerak dan kemudian dia membeli masker itu. Segera waktu itu. Istri saya memanfaatkan waktu momen itu dengan baik. Saya melepas momen saya dan saya tidak ada kesempatan untuk melakukan kebaikan. Ketika kebaikan itu datang, Bapak Ibu sekalian, segera lakukan. Ya. Jangan menunda, karena mungkin itu waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita boleh menyatakan kasih kita.
Dan hal yang berikutnya, bagaimana kita bisa menyatakan kebaikan kita di dalam tindakan, belajar daripada orang Samaria itu, yaitu memberikan apapun yang diperlukan. Di ayat ke-34 di situ dikatakan 34-35, ia yaitu orang Samaria yang baik hati itu, ia pun pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Di sini kita bisa melihat ketika orang Samaria itu melihat orang yang memerlukan pertolongan, dia segera menolongnya. Mungkin pada waktu itu dia mengambil kain daripada bajunya, karena mungkin pada waktu itu nggak ada kotak P3K. Ya. Dia merobek bajunya, menyiram luka itu dengan anggur, karena anggur itu ada antiseptik pada waktu itu, dan kemudian membalut luka itu. Ya. Dan tidak itu saja, dinaikkan di atas keledainya dan dibawa ke penginapan. Ya. Buat sebagian kita, ya sudah ya, ditaruh penginapan, kita cari siapa keluarganya. Bukan itu yang dilakukan oleh orang Samaria yang baik hati ini. Dia menitipkan sejumlah uang dan dia berkata, kalau kurang tagihannya boleh kamu minta nanti kepadaku. Ya. Orang Samaria yang baik hati ini melakukan kebaikan dengan all out. Segala sesuatu yang perlu dia lakukan untuk menolong orang itu. Bapak Ibu sekalian, bukankah kadang kita melakukan kebaikan tetapi kita membatasi kebaikan dengan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Ada hal-hal yang menghambat kita untuk bisa menolong seseorang dengan sepenuh hati. Hari ini belajar daripada orang Samaria yang baik hati ini. Marilah kita belajar untuk menolong orang dengan all out. Dengan segala sesuatu yang bisa kita lakukan. Beberapa Bapak Ibu mungkin sudah bergabung di dalam komit, yang belum silakan bergabung dengan komitnya masing-masing. Boleh mendaftar ya, sudah ada pengumumannya. Kita mau belajar bagaimana mempraktekkan kasih yang sudah kita pelajari. Bagaimana kita bisa menjadi sabar dan bagaimana kita bisa menjadi murah hati, melakukan kebaikan. Beberapa waktu yang lalu di dalam khotbah saya menyinggung mengenai midweek prayer and worship yang kita adakan setiap Selasa pertama di bulan itu. Ya, kita lakukan setiap bulan di Selasa yang pertama. Di dalam midweek prayer and worship ini, ya, kita belajar berdoa kepada Tuhan. Tidak hanya mendoakan pergumulan kita, tetapi juga mendoakan orang lain. Ya. Di dalam foto ini adalah waktu itu dalam bulan misi, ya, kita mendoakan rekan-rekan kita yang dari Sumba. Mereka belajar di tempat ini, mereka jauh dari rumah mereka. Mungkin kita belum bisa melakukan hal yang lebih besar lagi, tetapi dengan berdoa kita bisa membagikan kasih Tuhan itu. Kita lakukan ini secara hybrid supaya Bapak Ibu yang mungkin dalam perjalanan, masih di dalam perjalanan ataupun sulit kendaraan bisa bergabung. 18.30 setiap Selasa yang pertama. Pada bulan September nanti kita akan agak geser di minggu yang kedua, tetapi berikutnya kita akan melakukan hal yang sama. Adakah kita tergerak untuk belajar dulu mendoakan orang lain, supaya kita bisa melakukan hal yang lebih dalam lagi. Pada bulan misi yang kemarin, ada gerakan yang lain yaitu gerakan Tree of Life. Di mana kita rindu, orang-orang yang belum mendengarkan Injil Tuhan, mereka juga boleh tahu dan mendapatkan keselamatan di dalam Yesus Kristus.
Dan itu kita mulai dengan menuliskan nama mereka, menggantungkannya di atas pohon ini dan mendoakannya. Kelihatan hal yang sederhana, tetapi ini adalah langkah awal di dalam kita menyatakan kasih kepada sesama kita. Dan mulai minggu ini, Bapak Ibu sekalian, di KU1 kita mencoba untuk melakukan apa yang disebut dengan gerakan pojok doa. Gerakan pojok doa ini berawal dari sejumlah orang yang merasakan bahwa banyak sekali jemaat Tuhan yang bergumul dan perlu didoakan. Tidak bisa menunggu hari Selasa atau hari Sabtu. Tetapi di hari Minggu ketika kita selesai ibadah, ada orang-orang yang bisa mendoakan pergumulan daripada rekan-rekan ini. Dan mulai minggu ini, Bapak Ibu sekalian, jika Bapak Ibu yang memiliki pergumulan di dalam kehidupan ini, ada hal yang ingin didoakan, baik pekerjaan, kesehatan, atau pergumulan keluarga, datanglah di pojok doa ini. Tempatnya di sana ya, di ujung sana. Nanti ada tim pemerhati yang akan berkumpul yang akan menunggu Bapak Ibu di sana. Ada rekan-rekan hamba Tuhan majelis yang juga akan mendampingi, yang mendoakan Bapak Ibu. Tetapi tidak saja mereka yang bergumul, yang merasa ingin didoakan. Bapak Ibu yang tergerak untuk mendoakan orang lain, datanglah bersama dengan kami. Karena berdoa tidak hanya tugas kami para hamba Tuhan. Berdoa tidak hanya tugas kami para majelis. Tetapi berdoa adalah tugas kita sebagai murid Kristus. Hari ini kita belajar, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Jika kita ingin kasih kita menjadi sabar dan murah hati, marilah kasih itu kita nyatakan di dalam tindakan kita.